Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini saya akan menunjukkan bagaimana cara membuat meeting room di Microsoft Teams dengan menggunakan akun yayasan imm.org. Setelah kita masuk di portal Office 365 milik yayasan imm.org, di sini kita pilih tombol aplikasi Teams di sebelah kiri, atau kalau tidak tampil pada sisi kiri, kita ambil di titik 9 di sudut kanan atas. Di sini tampil semua aplikasi yang bisa digunakan, dan aplikasi lainnya ada 55 aplikasi yang bisa dijalankan secara gratis dari portal ini. Kita ambil Teams. Setelah kita klik Teams, pada tampilan berikutnya akan terbuka jendela baru yang menampilkan pintu masuk ke Microsoft Teams. Di sini ada pilihan Get the Windows Apps. Kalau kita ambil ini, maka kita akan diminta untuk mengunduh atau mendownload aplikasi Microsoft Teams yang bisa dijalankan dari desktop komputer kita. Tetapi untuk menyederhanakan prosesnya, kita ambil saja yang web apps instead atau aplikasi berbasis web, supaya kita tidak perlu membebani memori laptop kita untuk menjalankan Microsoft Teams ini. Jadi saya pilih ini yang aplikasi webnya, yang basis webnya. Nah, ini saya sudah diantar ke tampilan Microsoft Teams yang memungkinkan kita untuk membuat ruang-ruang kerja atau ruang kolaborasi dengan menggunakan aplikasi Microsoft Teams ini. Lalu kita pilih fitur Teams atau tombol Teams di sisi kiri. Di sini, ini di akun saya belum ada kelas yang saya buat. Ini ada beberapa kelas yang menawarkan saya untuk masuk ke sini, ke dalam kelas ini. Sekarang kita akan buat satu kelas untuk tempat membuat pertemuan-pertemuan atau grup-grup pertemuan dengan rekan-rekan kerja kita. Di sini kita pilih create team atau buat kelas, buat teams, ya, buat grup. Apabila ada orang lain dari yayasan imm.org ini yang sudah membuat kelas dan meminta kita untuk bergabung dengan kode kelas, maka kita masukkan kode kelas tersebut di sini. Di sini bergabung dengan tim dengan kode. Kita masukkan di sini, kemudian kita setelah masuk digit-digit kodenya, akan menyala tombol join team. Kita klik tombol join team, maka kita akan langsung masuk ke dalam grup tim yang dia buat. Nah, sekarang karena saya yang mau buat kelas Teams, ya, saya mau buat Teams, maka saya klik create team atau buat tim, buat grup, ya. Oke. Jadi di sini pada tampilan berikutnya kita diminta untuk memilih apakah kita mau buat tim yang akan kita buat khusus, ya, yang akan kita bangun sendiri fitur-fiturnya. Ini ada dua pilihan. Kita akan dipilih untuk membuat, memang kita akan ambil dari tim dasar atau grup dasar, atau kita ambil grup tim yang sudah ada disiapkan oleh model-modelnya disiapkan oleh Microsoft. Ada juga template tim, tinggal kita adopsi saja template tersebut, sudah bisa kita ambil. Ini ada banyak template, terserah kita mau ambil sesuai dengan keinginan kita. Ada
ada template untuk sebuah manajemen proyek. Kalau ada kegiatan proyek kita akan melakukan, semua tim-tim proyek itu kita gabungkan dalam situ. Kalau kita tidak mau repot-repot membangun tim, kita ambil saja ini manage proyek atau sebuah manajemen proyek. Kemudian ada juga manage an event, ada sebuah kegiatan acara yang akan kita buatkan teams, kita ambil ini bisa juga. Ambil saja yang dari tim lain, atau ambil saja yang basic biasanya. Ya. Kalau kita ambil basic, di sini ada pilihan privat untuk pribadi, ya, di mana orang-orang yang akan bergabung dengan tim kita itu harus minta izin untuk bisa bergabung. Ya. Kemudian ada public team, di mana semua orang bisa bebas bergabung. Dan ada org wide, everyone in your organization. Yang org wide ini, kalau kita memilih model ini, maka yang bisa bergabung itu hanya orang yang satu organisasi dengan kita. Pengertian satu organisasi di sini adalah pemegang akun Office 365 berdomain yayasan.imm.org. Hanya ini yang bisa bergabung. Selain itu, dia tidak bisa bergabung. Nah, oke. Katakanlah kalau kita mau coba ambil untuk publik, di mana semua orang bisa bergabung, maka kita bisa ambil publik, ya. Saya ambil publik saja, ya. Nah, pada penampilan berikutnya atau halaman berikutnya, kita diminta untuk menuliskan nama tim, nama grup kita. Kita buat katakanlah grupnya namanya kajian strategis misalnya. Kemudian deskripsinya ini bisa diisi, bisa tidak. Intinya di sini kita memberikan informasi kepada kepada member kita bahwa seperti ini informasi-informasi tentang tim ini. Saya lewatkan saja, langsung create atau buat. Setelah kita klik create, pada tampilan berikutnya ini sebuah kelas atau sebuah tim bernama kajian strategis sudah ada. Sekarang saya diminta untuk memasukkan satu orang minimal satu orang anggota grup atau anggota tim yang akan masuk. Bisa kita masukkan, ini bersifat opsi, bisa kita masukkan sekarang, bisa juga nanti belakangan kita kasih masuk, tidak apa-apa. Kalau kita tidak ingin masukkan sekarang satu orang, maka bisa kita skip. Kalau kita harus masukkan, maka kita bisa masukkan. Misalnya, kita masukkan, kita ketik nama profilnya atau akunnya di sini. Begitu kita klik akunnya atau nama profilnya, langsung muncul di sini akunnya. Ya. Jadi sini setelah masuk di sini, kita klik add. Ya. Maka member yang bernama Fitrah Amanatur Rahmah Aliyah sudah masuk di dalam kelas ini. Kita close saja. Setelah itu, sebuah teams yang bernama kajian strategis sudah ada di dalam portal saya atau di dalam tim saya. Nah, di sini, dari sinilah ada general di sini, ya, ada general karena di sini kita buat pertemuan atau file-file pertemuan, meet, ya, untuk merencanakan meeting. Caranya kita buat room meetingnya adalah kita ambil di sini. Di sudut kanan atas ada meet di situ. Kalau kita pada saat ini kita akan pertemuan, maka kita langsung saja klik ini tombol meet. Tetapi kalau kita jadwalkan misalnya hari apa, tanggal berapa, jam berapa, maka kita klik tanda panah di samping kanannya, kemudian schedule a meeting atau rencanakan, jadwalkan sebuah pertemuan. Kita klik ini. Setelah kita klik itu, maka di sini ada beberapa permintaan. Add title, maksudnya judul pertemuan. Misalnya katakanlah rapat rapat rutin misalnya.
Jadi eventnya adalah rapat rutin. Ini masukkan salah satu anggota atau peserta. Di sini kita ketik akunnya orang. Kalau tidak, ini bersifat opsional, bisa juga tidak. Nanti kita berikan link, tidak apa-apa. Berikutnya di sini ada tanggal pelaksanaan. Katakanlah tanggal pelaksanaan itu kita ambil ya sebentar lah. Sekarang ini kan jam 11.17, kita ambil jam 11.25 lah. Jam 11.25, jam 11. Ini tidak tersedia di sini. Kalau tidak tersedia begini, kita ketik saja langsung di sini 25. Oke. Setelah itu berakhir sampai jam 11.55. Ada 30 menit ya. Nah, kemudian di sini di pilihan berikutnya ada pilihan, di sini ada tertulis doesn't repeat atau tidak berulang. Kalau pertemuan ini sebagai pertemuan rutin harus berulang setiap hari, maka kita pilih di sini ya. Daily setiap hari, every weekday setiap hari Minggu ya. Setiap hari kerja ya, setiap hari kerja Senin sampai Jumat. Kemudian weekly atau setiap minggu. Monthly setiap bulan, maksudnya setiap bulan pada waktu dan tanggal ini. Nah, kalau kita mau ambil doesn't repeat, berarti hanya satu kali saja kegiatan. Nah, kalau daily setiap hari, misalnya kalau kita ambil daily, maka dia setiap hari akan mulai tanggal hari ini, mulai tanggal 24 Oktober, setiap hari akan diadakan kegiatan serupa pada jam yang sama. Ya, okay. Jadi kalau saya save ini, berarti setiap hari akan ada pertemuan pada jam itu selama 30 menit. Oke, saya ambil daily tadi ya, everyday ya. Kemudian pemberitahuannya ada di di channel general tadi ya sudah. Sampai di sini selesai ya. Sebentar kita atur. Oke, selesai. Kita langsung klik send atau kirim. Send. Setelah kita klik send tadi, maka di sini sudah ada pemberitahuan di kolom atau di channel general atau channel umum, pemberitahuan bahwa ada rapat jam 11.15 hari ini, today. Hari ini setiap hari ada rapat jam 11.25. Di sini kita klik untuk kita mengatur ya. Kita klik ini. Sini kita klik, ini kita bisa copy linknya. Jadi supaya orang bisa bergabung dengan pertemuan ini pada jam 11.25 sebentar, kita ambil linknya di sini, link meetingnya. Oke, itu bisa juga kita option untuk kita ambil ya. Kita klik meeting option tadi, di sini tempatnya klik. Nah, ini meeting optionnya untuk mengatur ya, untuk mengatur pertemuan ini. Nah, setelah kita klik tadi meeting option,
Maka di sini ada tampilan untuk mengatur pertemuan tersebut. Coba sini kita atur. How can bypass? Siapa yang bisa melewati lobby? Ini ada secara default pilihannya people in my organization and group. Jadi ini pilihannya adalah semua orang di dalam organisasi saya. Maksudnya yang memegang akun yayasan imm.org. Ya. Kemudian kalau semua orang bisa kita bebaskan tanpa membebaskan, kita pilih saja ini. Kita pilih kalau kita bebaskan semua orang, bukan hanya orang di organisasi kita. Kita ambil everyone. Kalau kita klik everyone, maka semua orang baik yang punya akun maupun tidak punya akun bisa mengikuti pertemuan kita. Announcement when Forest join. Nah, ini apakah semua member nanti, semua peserta nanti bisa memanggil orang untuk join? Kalau kita yes kan berarti yes, kalau kita tidak izinkan ya tidak. Berarti hanya kita yang bisa memanggil. Ini cost to organizer. Ini apakah kita akan memberikan ya. Kemudian who can present, siapa yang bisa berbicara dalam room itu, ya. Nah, kalau everyone berarti semua orang yang ikut dalam pertemuan itu bisa menyalakan mikrofon, bisa menyalakan video untuk berbicara. Tapi kalau kita bikin di sini only me and the organizer, hanya saya yang bisa, ya, hanya saya yang bisa berbicara, maka hanya kita. Orang lain bisa berbicara kalau kita persilakan, kalau kita angkat dia jadi presenter. Kita bebaskan saja semuanya begini biar tidak apa-apa. Kemudian allow mic for attendance. Ini kita mengizinkan mic atau mikrofon kepada peserta. Ini juga allow kamera for attendance, itu kita mengizinkan kamera video untuk attendance, kita izinkan saja. Tapi kalau kita tidak izinkan mereka, kita klik no, maka mereka tidak akan bisa apa-apa. Oke. Record otomatis, ya. Apakah merekam otomatis? Ya, kalau kita yes di sini, maka begitu kita lakukan pertemuan, maka akan merekam otomatis. Kemudian allow reaction, kita mengizinkan peserta untuk memberikan reaksi, misalnya jempol atau tepuk tangan dan lain-lain, ya. Kita yes saja dan seterusnya. Apakah mengizinkan pertanyaan, question and answer, pertanyaan dan jawaban. Nah, ini semuanya adalah pengaturan-pengaturan. Setelah selesai kita mengatur, kita langsung save. Langsung kita save. Ya. Sudah, pengaturan sudah selesai. Done. Ya. Kita kembali ke sini tadi. Ya. Ini linknya kita sudah ambil tadi. Kemudian apa lagi? Kemudian sekarang kita akan mengambil kode kelasnya, meeting ID-nya. Seperti biasa kalau kita mau bikin pertemuan-pertemuan ada meeting ID, kita ketik meeting ID itu. Inilah meeting ID. Kita tinggal copy paste saja sini. Jadi bisa kita sebarkan link berupa link, bisa juga dalam bentuk meeting ID. Kita ambil meeting ID-nya ini meeting ID-nya, kita ambil, baru kita berikan kepada orang-orang yang akan bergabung dengan tim kita. Setelah ini semua kita bagikan meeting ID atau linknya kita bagikan, ya, maka kita sendiri join ke sini untuk masuk ke pertemuan itu. Nah, ini termasuk kita join now atau bergabung sekarang, maka
kita sudah bergabung di dalam, nah ini saya sudah bergabung masuk. Nah, jadi nanti orang-orang akan bisa bergabung menggunakan link meeting atau meeting ID tadi. Oke, ini caranya. Nah, setelah ini kita bisa bicara sesuka hati kita. Ini demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.